Perkenalkan, nama saya Noval Ali Malva Utama dari 11 IPS 3 nomor absen 23. Dampak di bidang pendidikan di masa imperialisme dan kolonialisme. Tunjukkan pembentukan sistem pendidikan Belanda bagi orang Indonesia sebelum politik etis adalah sekadar untuk menyediakan tenaga ahli yang murah untuk mengerjakan administrasi kolonial. Kebutuhan tenaga terdidik dimaksudkan untuk mengantisipasi meluasnya wilayah kekuasaan Belanda. Setelah diberlakukan politik etis, perhatian para pendidikan semakin tegas. Adanya politik etis memberikan pengaruh positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Belanda mendirikan sekolah-sekolah bagi orang Belanda dan pribumi di berbagai daerah. Penerapan politik etis menyebabkan munculnya kaum intelektual di Indonesia. Adanya politik etis atau irigasi, edukasi, dan transmigrasi membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negara jajahan. Pada era ini muncul simbol baru yaitu kemajuan. Berbagai kehidupan mulai mengalami perubahan, mulai diperhatikan pembangunan infrastruktur yaitu dengan adanya jalur kereta api Jawa Madura. Dalam bidang pertanian, pemerintah kolonial memberikan perhatian pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dan membangun irigasi. Untuk mendukung simbol kemajuan, maka dalam penerapan politik etis dikembangkan program pendidikan. Pendidikan tersebut tidak hanya untuk orang Belanda, tetapi juga untuk kaum pribumi dengan persyaratan tertentu. Dalam bidang pendidikan, meskipun dalam dampaknya sangat kecil kepada kaum pribumi, tetapi membawa dampak pada tumbuhnya sekolah-sekolah. Pada tahun 1900 di sekolah Hindia Belanda tercatat sebanyak 169 ELS. Dari ELS dapat melanjutkan ke Stovia, ke Batavia atau HBS. Keberadaan sekolah guru sangat luas diperlukan untuk memperluas program pendidikan. Sekolah guru sudah dibuka di Solo pada tahun 1852. Khusus untuk kaum pribumi disediakan sekolah khusus kelas 1 yang muridnya berasal dari anak-anak golongan atas yang nanti akan menjadi pegawai. Adapun untuk rakyat pada umumnya disediakan sekolah kelas 2 bagi para pemuda aktivis. Banyak yang sekolah di Stovia yang berpusat di Batavia. Stovia sering disebut dengan sekolah dokter Jawa. Dari Stovia lahir beberapa tokoh pergerakan kebangsaan. Meskipun penduduk pribumi yang bersekolah sedikit, keberadaan sekolah telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal tersebut mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasionalisme. Dengan munculnya kaum terpelajar mendorong munculnya surat kabar seperti Pawarta Prijaji yang dikelola oleh R.M. Cokro Hadikusumo. Selain Pawarta Priayi, juga ada surat kabar The Pranger Bode di Bandung, Deli Koran 1884 di Sumatera Timur, Makassar Koran 1802 di Sulawesi, Bromartani di Surakarta pada tahun 1885. Dampak penjajahan bangsa berat di bidang pendidikan antara lain munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar.